Uji berikutnya yang perlu saya bahas adalah permeabilitas ya. Jadi permeabilitas adalah kemudahan beton untuk dilalui air ya. Beton yang mudah meneruskan air biasa disebut porus. Oke. Jadi istilahnya itu beton yang porus. Beton jenis ini sering digunakan untuk memperlancar sistem drainase ya. Untuk mengetahui dan mengukur permeabilitas beton perlu dilakukan pengujian yaitu uji permeabilitas ya. Yang terdiri dari dua macam yaitu uji aliran. Itu pengujian untuk mengukur permeabilitas terhadap air, apakah air tersebut bisa mengalir atau tidak. Kemudian uji penetrasi, yaitu uji untuk melihat apakah ada air enggak yang merembes. Ya. Jadi ada dua macam. Nah, bentuk alat ujinya seperti ini ya. Jadi ada satu set alat uji yang dapat mengetahui apakah beton itu bisa meneruskan air apa enggak ya, kemampuan resapannya ya, kemampuan resapannya itu bisa diuji dari alat-alat bentuknya seperti ini. Oke, ini alatnya khusus, ada satu set, itu satu meja seperti itu ya. Nah, ini di lab-lab yang besar biasanya ada ya. Nah, ya bisa dilihat bahwa contohnya beton porus itu seperti ini. Ketika dikasih air dia akan tembus ya, dia akan menetes seperti ini. Nah, ada beberapa teknik untuk membuat beton porus ini, salah satunya adalah tidak menggunakan pasir ya. Jadi kita tahu keberadaan pasir itu mengisi celah-celah antara pasta dan agregat kasar. Nah, ketika tidak memakai pasir, maka celah-celah antara agregat kasar itu akan terbuka ya, akan lebih rongga, dan justru itu yang dicari ya. Jadi memang ada jenis beton yang memanfaatkan rongga seperti itu ya, termasuk ada juga yang pakai air training agent itu ya, itu juga untuk meningkatkan sifat kapiler dari si beton. Nah, tentu saja konsekuensinya adalah beton jenis ini tidak terlalu kuat ya, jika dibandingkan dengan beton normal yang benar-benar padat, yang benar-benar tidak ada celah di antaranya ya, tentu saja lebih kuat itu. Okay. Sehingga pemanfaatannya tidak bisa untuk bangunan-bangunan yang menahan beban tinggi ya. Paling ya trotoar itu bisa. Okay. Paving gitu, yang kemudian ketika hujan terjadi tujuannya adalah tidak membuat genangan ya. Jadi air itu benar-benar harus meresap sampai ke tanah dan diteruskan. Nah, jadi fungsinya beton itu seperti itu ya, beton jenis porus ini. Okay. Selanjutnya ada tes susut ya. Susut ini bahasa asingnya shrinkage ya. Didefinisikan sebagai perubahan volume yang tidak berhubungan dengan bebannya. Jadi beton itu punya kemampuan menyusut ya, mengecil meskipun tidak dikasih beban. Oke. Jadi nanti kita juga akan bahas di slide berikutnya tentang shrinkage ini ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya shrinkage, antara lain sifat bahan dasarnya ya, apakah memang si materialnya ini bisa menahan air atau tidak ya, rasio air dan semen atau water semen ratio, dan suhu ya, suhu sangat saat pengerasan atau hardening ya, bukan setting ya, tapi hardening itu sangat mempengaruhi. Kelembapan pada lingkungan ya, umur beton, dan juga nilai slam. Oke. Untuk mengukur nilai penyusutan disiapkan alat uji namanya hydraulic shrinkage determination. Bentuknya seperti ini ya. Oke. Dengan standar ASTM C426 ya. Dan alatnya ini terdiri dari semacam ya, ini cetakannya tapi alatnya yang ini. Oke. Alatnya ada suatu setting yang di tengahnya ada batangan besi ya, dan batangan besi ini dihubungkan dengan dial ya. Sekali lagi saya terangkan bahwa alat yang bentuknya seperti arloji ini namanya dial. Dial ini tidak mengukur waktu ya, melainkan mengukur pertambahan atau penurunan panjang ya. Jadi perubahan panjang itu akan dicatat di sini ya. Sekali lagi ini bukan arloji ya, tidak mencatat waktu. Beton itu ya, jadi alat ini ada
dimasukkan di dalam cetakan dulu ya. Kemudian beton cair dituangkan sampai penuh, kemudian dibiarkan mengeras. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Ya. Di dalam beton itu ada batangan besinya. Nah, ini dia. Oke, karena tadi dimasukkan dulu kemudian dicor gitu ya. Ada batangan besinya di dalamnya. Sehingga kalau beton itu kemudian menyusut, batangan besi ini juga ikut menyusut, dong. Ya, karena inilah yang disebut sifatnya komposit ya. Ketika dua material itu bersatu ya, itu ketika material A itu panjangnya berubah, material B juga ikut ya. Jadi ketika bersatu salah satu jenis komposit itu ya sesuatu yang dicor itu ya, dia sudah menjadi satu kesatuan gitu, nggak bisa berpisah ya. Selama tidak terjadi kerusakan memang ya. Tapi kalau sudah terjadi retakan macam-macam ya, besi yang di tengah ini dan betonnya tentu saja perbedaannya sudah berubah ya. Perpanjangannya dan penyusutannya sudah berubah. Tapi kalau masih menyatu dalam batas elastis, ini deformasi kedua material ini sama. Nah, itulah kemudian yang diukur di alat ini ya. Susutnya itu berapa? Oke. Perkurangan volumenya itu berapa? Sesuai dengan ini, perpendaan yang terjadi di batang besi ini. Jadi ketika beton menyusut, batang besi juga panjangnya berkurang, nah itu bisa kita ukur. Tentu saja ini memerlukan waktu tes ini ya, jadi memerlukan waktu beberapa saat ya. Nah, jadi setting alatnya seperti ini. Nah, yang terakhir adalah tes retak ya. Jadi beton itu selain diukur pengurangan volume ya atau susutnya tadi, itu karena beton merupakan material yang getas ya. Ketika volumenya berubah ya, panjang beton berubah, kemudian ketebalannya berubah, itu pasti terjadi retak ya. Karena dia itu getas. Material yang getas itu tidak kuat terhadap perubahan deformasi ya. Nah, ini ada suatu metode yang biasanya digunakan untuk mengukur retak pada beton yang besar ya. Jadi kalau Anda lihat di ilustrasi ini, bapak-bapak ini sedang mengukur retak di dermaga ya. Dan asal tahu dermaga itu tebal, meter-meteran ya tebalnya itu ya. Jadi gimana cara mengukur seperti itu kalau retak gitu ya. Nah, sering dilakukan pada proyek maintenance ya. Jadi metode ini sering dilakukan pada proyek maintenance atau perawatan ya. Jadi perlu dilakukan pencatatan tiap tahun, bahkan mungkin tiap semester ya, per 6 bulan itu tentang apakah struktur ini ada retaknya apa enggak ya, dan seberapa jauh dia retak. Jika beton tebal ya, maka digunakan alat pengukur retak berbasis gelombang ultrasonik ya. Jadi lagi-lagi kita memanfaatkan gelombang. Banyak sekali pemanfaatan gelombang di pengujian teknik sipil ya. Teknik ini bisa diimplementasikan untuk mengukur lebar dan dalam ya. Jadi tidak hanya lebar retakannya saja, namun juga dalamnya itu bisa diketahui. Cara kerjanya ya, karena dia gelombang ya, kita kirim gelombang pada permukaan beton lalu mengamati pantulannya ya. Lagi-lagi seperti sonar ini. Kita bisa mengetahui seberapa besar dan dalam si retakan itu. Pengukuran retak tidak hanya dilakukan pada struktur lepas pantai seperti dermaga, tapi juga balok dan kolom pada bangunan bertingkat. Contohnya ini ya. Misalnya ini, Bapak ini sedang melakukan pengukuran retak pada kolom kalau ini ya, kolom atau dinding, tapi sepertinya ini kolom karena dia tidak terlalu panjang ya. Dan alatnya pun hampir sama, yaitu dengan pengukuran gelombang ultrasonik seperti ini ya. Jadi sekali lagi ini biasanya untuk maintenance, itu untuk mengetahui mutu suatu bangunan, apakah retaknya sudah banyak atau tidak. Kalau misalnya sudah banyak, nanti akan dilakukan treatment biasanya dengan menyuntikkan beton segar lagi supaya luka-luka atau retakan-retakan itu tertutup ya. Jadi lukanya sama pada beton itu ya kita sebut retakan gitu ya. Jadi ini penting untuk mengetahui mutu suatu bangunan setelah jangka waktu yang lama ya. Jadi beberapa tahun setelah beton jadi ya, dilihat umurnya, kemudian biasanya dilakukan juga pengecekan retak seperti ini ya.